I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Noktrier dengan NIM H1A1222041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perikatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hukum perikatan, terlebih dahulu kita harus memahami definisi perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis. KUH Perdata sama sekali tidak memberikan uraian mengenai pengertian perikatan. Meskipun demikian, pengertian perikatan dapat kita peroleh dari beberapa pendapat pakar hukum. Pakar hukum yang akan saya sebutkan di sini ada 2. Yang pertama, Prof. Subekti mengatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara 2 orang atau 2 pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Nah, pendapat pakar hukum yang kedua adalah dari Prof. Sudiman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa hukum perikatan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan. Setelah kita mendengar penjelasan dari 2 pakar hukum, saya rasa kita sudah bisa mengerti tentang definisi perikatan. Selanjutnya, kita harus mengerti juga dari mana sumber perikatan ini. Sumber perikatan diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Nah, dari isi pasal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat 2 sumber perikatan. Yang pertama adalah karena perjanjian, dan yang kedua adalah karena undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri. Dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran undang-undang atau wan prestasi. Selanjutnya, untuk sahnya sebuah perjanjian dibutuhkan beberapa syarat. Tetapi sebelum kita membahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu perjanjian. Nah, menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Di dalam perjanjian terdapat asas-asas. Ada 3 asas-asas hukum perdata yang dikenal dalam perjanjian. Yang pertama adalah asas konsensualisme, yang kedua asas kebebasan berkontrak, dan yang ketiga asas pacta sunt servanda. Yang pertama, asas konsensualisme. Asas ini mengatakan bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, dengan tercapainya kesepakatan, maka melahirkan hak dan kewajiban para pihak, walaupun perjanjian atau kontrak tersebut belum dilaksanakan.
Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda atau asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan para pihak diwajibkan menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak. Pada saat saya menjelaskan mengenai sumber perikatan, kita mendengar kalimat yang mengatakan bahwa pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Dan juga jika kewajiban tidak dipenuhi, maka pelanggaran undang-undang atau wan prestasi. Nah, apa sih prestasi dan wan prestasi ini? Saya akan menjelaskan sedikit mengenai prestasi dan wan prestasi. Yang pertama adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Prestasi terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, memberikan sesuatu, ini berbentuk barang atau jasa. Yang kedua, berbuat sesuatu, ini berupa jasa atau tenaga atau keahlian. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak melakukan seperti apa yang diperjanjikan atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Wan prestasi terbagi dalam 4 bentuk. Yang pertama, tidak melaksanakan sama sekali apa yang dijanjikan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang ketiga, melaksanakan perjanjian tetapi tidak seperti apa yang dijanjikan atau tidak sempurna. Yang keempat, melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu dia tadi prestasi dan wan prestasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Yang pertama, jenis perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga, perikatan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, perikatan dengan ketetapan waktu. Yang kelima, perikatan alternatif atau manasuka. Yang keenam, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Yang ketujuh, perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Yang kedelapan, perikatan dengan ancaman hukuman. Itu saja penjelasan saya mengenai hukum perikatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.